Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 6 Juli berjudul Teladan Kehidupan yang Normal. Kehidupan normal orang percaya adalah kehidupan Yesus. Hal ini benar-benar telah dikenakan oleh orang-orang percaya pada gereja mula-mula. Untuk mewujudkan hal tersebut, Allah mendatangkan keadaan sulit, yaitu penganiayaan. Dalam penganiayaan tersebut, saudaraku, orang percaya mengarahkan diri kepada kerajaan Tuhan Yesus yang akan datang, dan kehidupan tidak bercela sama seperti yang dikenakan oleh Yesus, sehingga mereka disebut sebagai orang Kristen. Tetapi ketika orang Kristen tidak berada dalam penganiayaan, mereka tidak lagi memiliki kehidupan normal seperti yang diajarkan oleh Yesus. Ini berarti orang-orang Kristen memiliki new normal yang sebenarnya telah menyimpang dari kekristenan yang sejati, atau new normal yang salah. Keadaan new normal yang menyimpang dari kebenaran ini diwariskan dari generasi ke generasi sampai hari ini. Gereja dan para teolognya hanya mewariskan doktrin dan liturgi, tetapi pola kehidupan Yesus tidak diajarkan dengan benar. Gereja dan teolognya sibuk dengan perdebatan teologi dan saling menyakiti. Gereja dan para teolognya hanya cakap berteologi, tetapi tidak menghidupkan Yesus dalam kehidupan mereka. Karena gereja dan para teolognya tidak memiliki kehidupan Yesus, maka tidak ada yang bisa diwariskan kepada penerusnya. Dalam hal ini banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa kekristenan yang mereka warisi adalah keberagamaan, bukan jalan hidup Yesus yang harus dikenakan. Sebenarnya kehidupan Kristen yang normal telah ditunjukkan oleh orang percaya pasca kenaikan Yesus ke surga. Salah satu sosok orang percaya yang menjadi model orang percaya yang normal adalah Paulus. Salah satu sosok orang percaya yang menjadi model orang percaya yang normal di mata Allah adalah Paulus. Dari sejarah kehidupan Paulus dan kesaksiannya dalam tulisannya, kita dapat memperoleh gambaran kehidupan orang percaya yang normal. Itulah sebabnya Paulus mengatakan demikian, saudara. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Di bagian lain Paulus juga memberi pernyataan yang sama. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dengan demikian tidak dapat disangkal bahwa kehidupan Paulus adalah standar normal kehidupan orang percaya. Dalam hal ini hendaknya kita tidak memandang kehidupan seorang rasul adalah kehidupan istimewa yang tidak dapat dimiliki oleh orang percaya pada umumnya. Kehidupan para rasul seperti Paulus adalah model kehidupan orang percaya yang harus dijalani oleh setiap orang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat. Jangankan kehidupan para rasul, kehidupan Yesus sendiri adalah model kehidupan yang harus setiap orang percaya jalani sebagai gaya hidup normalnya. Kehidupan Yesus sendiri adalah model kehidupan yang harus dijalani oleh setiap orang percaya, saudara. Paulus menyaksikan pengalaman hidupnya di mana ia memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Yesus. Ia mengatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku,
Dengan kesediaan Paulus meninggalkan segala sesuatu, maka hidup Paulus menjadi tidak normal di mata manusia. Tetapi itulah yang normal di mata Allah, dan kemudian diikuti oleh orang percaya pada abad pertama. Kehidupan Rasul Petrus juga kehidupan yang normal di mata Allah dalam pengiringannya kepada Yesus, ya. Hal ini nampak dari suratnya, seperti misalnya dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 18, 2 Petrus 1 ayat yang keempat, dan lain sebagainya, saudaraku. Ya. Pertanyaan penting sekarang ini adalah, di manakah model kehidupan seperti yang dikenakan oleh Yesus dan diteruskan oleh murid-muridnya dan juga oleh Paulus? Hari ini kekristenan telah mengalami kemerosotan yang sangat parah. Hal ini menunjukkan keberhasilan penghulu dunia atau kuasa kegelapan dengan tipu dayanya, sehingga banyak orang Kristen, ya saudaraku, orang Kristen yang disesatkan. Banyak orang Kristen yang kelihatannya memiliki kesetiaan kepada Tuhan dengan tetap menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, yang aktif dalam pelayanan pekerjaan gereja, bahkan menjadi rohaniwan dan dosen sekolah tinggi teologi. Tetapi itu sebenarnya bukanlah kesetiaan yang sejati, atau belum kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Kesetiaan yang sejati kepada Kristus ditunjukkan dengan kesediaan mengenakan gaya hidupnya, gaya hidup Yesus. Ketika Yesus berkata, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Maksud kalimat ini adalah, apakah ketika suatu hari nanti Yesus datang kembali ke dunia, ia menjumpai orang Kristen yang masih memelihara hidup seperti yang pernah dia kenakan 2000 tahun yang lalu? Yesus meninggalkan teladan untuk kita kenakan, bukan sekedar meninggalkan pengajaran untuk didiskusikan menjadi doktrin. Yesus berkata, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Hal ini ditegaskan oleh Petrus dengan tulisannya, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.